Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Semoga kita tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya, dan semoga kita kelak mendapat syafaat beliau. Amin. Sahabat seiman, tahukah siapa Abu Jahal? Kenapa tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad, lalu mati mengenaskan, sampai mayatnya diajak dialog dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, komen agar kami semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat serta menambah wawasan keislaman kita. Sahabat seiman, Amr bin Hisham atau Abu Jahal adalah salah seorang pemimpin penduduk Mekah, yang terkenal akan permusuhannya terhadap Nabi Muhammad dan Muslim. Amr bin Hisham terbunuh dalam Perang Badar, yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Abu Jahal telah dicatat dalam Al-Quran sebagai salah satu ahli neraka jahanam. Mengapa Abu Jahal memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Amr bin Hisham atau dijuluki Abu Jahal yang berarti bapak kebodohan adalah salah satu kaum kafir Quraisy yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Hingga matinya, Abu Jahal tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah serta ajaran yang dibawanya. Alasan Abu Jahal benci Rasulullah. Karena Abu Jahal sangat berpengaruh di kota Mekah, ia takut jika suatu saat Muhammad mendapatkan banyak pengikut. Sehingga kehadirannya akan tergantikan oleh Muhammad sebagai pemimpin baru di kota Mekah. Oleh karena itu ia sangat membenci Muhammad karena rasa iri dan dengkinya. Abu Jahal akan dikenang sepanjang masa, bisa jadi sampai kiamat nanti. Dia adalah tokoh antagonis, musuh bebuyutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa. Abu Jahal mati secara mengenaskan dalam Perang Badar, perang besar pertama kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Sampai kini, kuburan Abu Jahal bersama 69 anggota pasukan kafir Quraisy masih ada, kendati tidak terawat. Matinya Abu Jahal. Mari kita menengok lagi jauh ke belakang. Terik mentari di Kampung Badar, Madinah, pada 17 Ramadan 2 Hijriah, bertepatan dengan 13 Maret 624, terasa lebih panas dari biasa. Pada hari itu pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy dari Makkah yang berjumlah 1000 orang. Perang belum lagi pecah, ketika seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf, berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba seorang pemuda berusia 16 tahun mendekatinya. "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" tanya pemuda penduduk asli Madinah itu, seperti dikutip dalam ringkasan Sahih Muslim tulisan M. Nashiruddin Al-Albani. "Ya, kenal." "Tetapi, ada keperluan apa kamu dengannya?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Makkah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihatnya, Abu Jahal tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu," tegas pemuda itu yang belakangan diketahui bernama Mu'adz bin Afra. Abdurrahman bin Auf sangat terkesan dengan kata-kata pemuda itu. Belum lagi hilang rasa takjubnya, tidak lama berselang, datang pemuda lainnya yang juga dari Anshor. Pemuda ini ternyata adik Mu'adz, yakni Mu'adz bin Afra. "Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal?" Pertanyaan yang sama disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. "Ya, dan apa keperluanmu dengannya?" "Saya mendengar Abu Jahal selalu bersikap keras terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab sang adik usia 15 tahun itu. Di kejauhan Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang dimaksud. Kala itu, Abu Jahal sendiri sudah menyadari bahwa dirinya akan menjadi sasaran utama kaum muslimin. Itu sebabnya ia dijaga ketat pasukan kafir Quraisy. Tatkala dua pemuda itu melesat maju bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, Abu Jahal dilindungi 10 lapis pasukan bersenjatakan lengkap. Pemuda 15 tahun, Mu'adz, menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat menebas Abu Jahal. Pedangnya sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam. Hanya saja, Mu'adz syahid sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Selanjutnya, Mu'adz bin Afra juga melukai kaki sebelah Abu Jahal, sebelum dirinya juga syahid. Tubuh Abu Jahal limbung dan akhirnya tersungkur ke tanah. Darah mengucur deras. Pada saat itu Ibnu Mas'ud mendekati dengan pedang terhunus.
Ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang dipenuhi luka-luka. Saat Ibnu Mas'ud hendak memenggal lehernya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud mengira Abu Jahal akan bersyahadat. Nyatanya tidak begitu. Sampaikan salamku kepada temanmu, bilang ke dia saya musuh dia dunia akhirat. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal. Dia tetap menyombongkan diri padahal kondisi sudah kritis dan tak berdaya. Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang diucapkannya? Ibnu Mas'ud menjawab, dia katakan dia musuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dunia dan akhirat. Dalam buku yang berjudul Rahasia Ruh Kematian, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin agar memasukkan mayat-mayat musuh yang terbunuh di perang Badar supaya dimasukkan ke sebuah liangan. Setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di dekat mayat-mayat tersebut dan memanggil mereka dengan nama-nama mereka dengan menanyakan apakah kalian telah menemukan apa yang telah Tuhan kalian janjikan kepada kalian sebagai kebenaran. Karena aku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah menemukan apa yang Tuhanku janjikan, sebagai kebenaran. Kemudian mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan lantang tersebut, Umar bin Khattab pun bertanya kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi Zat yang telah mengutusku dengan kebenaran, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang kukatakan daripada mereka? Hanya saja mereka tidak mampu menjawabnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa diceritakan dari Suaid bin Nashr, dari Abdullah bin Humaid, dari Sayyidina Anas mengatakan kaum muslimin mendengar pada malam hari di sumur Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan memanggil, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Halaf. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian? Maka sungguh aku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah mendapatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan padaku. Hadis riwayat Nasai 2048. Dari cerita dan pemaparan tersebut, semoga kita sebagai manusia dijauhkan dari sifat yang dimiliki oleh Abu Jahal dan kaumnya. Amin ya robbal alamin.